Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Pak Guru semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Bertemu lagi bersama Pak Guru Nugraha, guru di UPT SD Negeri S 060925 Medan. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Kira-kira tentang apa ya? Ya, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu bilangan bulat? Ya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat positif. Nah, minggu lalu kita juga sudah belajar tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Biar ingat kembali, mari sama-sama kita ulang. Nah, di sini Pak Guru punya gambar garis bilangan. Nah, siapa yang masih ingat? Kira-kira ini bilangan apa ya namanya? Ayo, ya benar sekali. Ini adalah bilangan 0. Nah, Pak Guru punya satu lagi nih. Nah, kira-kira ini disebut bilangan apa ya? Ya, benar sekali. Bilangan yang letaknya sebelah kiri dari bilangan 0 disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, sebaliknya, bilangan bulat yang letaknya di sebelah kanan bilangan 0 disebut dengan bilangan bulat positif. Nah, bagaimana? Sudah ingat kembali bukan? Ya, Pak Guru harap sudah ingat kembali ya. Biar kita mulai pelajaran hari ini. Nah, membandingkan bilangan bulat. Di kelas sebelumnya, kalian pasti sudah belajar tentang simbol untuk membandingkan bilangan bulat. Ada 3 simbol yang biasanya digunakan untuk membandingkan bilangan. Nah, kelas sebelumnya kalian juga sudah pelajari ini. Yang pertama yaitu lebih dari, yang kedua kurang dari, dan yang ketiga sama dengan. Lebih dari biasanya disimbolkan dengan tanda seperti ini. Nah, ini. Kurang dari biasanya disimbolkan dengan ini dia. Sama dengan juga simbolnya seperti ini. Nah, ini simbol dari sama dengan. Oke. Nah, supaya tidak lupa dan tidak terbalik-balik, maka Pak Guru punya trik. Biasanya simbol dari kurang dari, kalau kita tarik garis lurus, maka dia kira-kira akan membentuk seperti apa ya? Ya, akan seperti huruf K. Nah, jadi kalau simbol seperti tanda panah dia ke kiri, itu disebut dengan simbol kurang dari. Nah, ini dia. Semoga tidak lupa lagi ya. Oke, kita masuk ke garis bilangan. Nah, pada garis bilangan, semakin ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar. Dan apabila semakin ke kiri, bilangan tersebut semakin kecil. Nah, ini dulu diingat ya. Pak Guru ulangi sekali lagi. Pada garis bilangan, semakin
ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar. Apabila semakin ke kiri, maka bilangan tersebut semakin kecil. Ayo kita membandingkan. Nah, ada bilangan 2 dan bilangan 5. Ini sudah kamu pelajari di kelas sebelumnya. 2 itu kira-kira lebih kecil atau lebih dari, apa kurang dari ya? Nah, kalau kita misalkan buah apel, maka 2 apel pasti kurang dari 5 apel. Lalu bagaimana kalau kita gunakan garis bilangan? Nah, pertama kita tandai dulu pada garis bilangan angka 2 dan angka 5. Nah, ingat yang tadi bahwa pada garis bilangan semakin ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar. Semakin ke kiri, maka bilangan tersebut semakin kecil. Kita lihat pada garis bilangan bahwa 2 berada di sebelah kiri dari bilangan 5. Maka jawabannya adalah 2. Ayo, ini tanda apa? Ya, benar. Ini tanda lebih kecil. Dibaca 2 kurang dari 5. Oke, mudah bukan? Oke, kita selanjutnya. Nah, ini ada bilangan positif dan ada bilangan negatif. Kira-kira apa ya tanda yang akan kita berikan? Cara menjawabnya sama seperti tadi. Pertama, kita tandai dulu pada garis bilangan sesuai dengan soal, yaitu bilangan 4. Kemudian bilangan yang satu lagi yaitu bilangan negatif 5. Setelah kita tandai, kita lihat bilangan 4 letaknya berada di sebelah kanan dari bilangan negatif 5. Maka kita ingat kembali bahwa semakin ke kanan, maka bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, bilangan semakin kecil. Maka kita lihat angka 4 ini letaknya tepat di sebelah kanan dari negatif 5. Maka kalau dia sebelah kanan, jawabnya adalah kita kasih tanda lebih besar. Nah, ini dibaca 4 lebih dari negatif 5. Nah, ini ada beberapa cara yang perlu kamu ingat. Yang pertama, bilangan positif itu pasti lebih dari bilangan negatif. Begitu juga sebaliknya, bilangan negatif pasti kurang dari bilangan positif. Jadi tanpa melihat dari garis bilangan, kita sudah bisa menjawab. Yang satu bilangan 4, yang satu lagi bilangan negatif 5. Maka sudah pasti positif lebih besar dari negatif. Maka kita beri tanda lebih besar. Nah, bagaimana kalau angkanya lebih besar atau bilangannya lebih besar? Nah, ini perlu diingat ini ya, yang dalam kotak. Oke, mari kita berlatih. Berilah tanda lebih kecil atau boleh kita sebut dengan kurang dari atau lebih dari. Oke, Pak Guru ulangi sekali lagi. Ini tanda kurang dari dan yang ini tanda atau simbol lebih dari. Nah, di sini Pak Guru punya 2 bilangan. Yang pertama bilangan 0 dan yang kedua bilangan negatif 6. Kira-kira apa ya jawabannya?
Nah, pertama, sama caranya seperti yang tadi. Kita lihat dulu garis bilangan. Kita gambar garis bilangannya, kemudian kita tandai sesuai dengan soal. Yang pertama bilangan 0, dan yang kedua adalah bilangan negatif 6. Kalau kita lihat, 0 itu berada di sebelah kanan dari negatif 6. Maka kalau dia semakin ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar. Jadi, sudah pasti 0 lebih dari negatif 6. Lanjut. Di sini Pak Guru juga punya negatif 2 dan bilangan 2. Kalau kalian masih ingat, tadi kita sudah belajar tentang jika bilangan positif itu sudah pasti lebih dari bilangan negatif. Dan bilangan negatif itu sudah pasti lebih kecil atau kurang dari bilangan 2. Nah, kalau dari sini, yang pertama negatif 2, yang kedua adalah bilangan 2. Negatif, titik-titik positif. Maka sudah pasti jawabannya lebih kecil. Nah, ayo kita buktikan dengan garis bilangan. Pertama, kita tandai dulu negatif 2, kemudian bilangan 2. Nah, negatif 2 letaknya di sebelah kiri dari bilangan 2. Maka, kalau letaknya di sebelah kiri, semakin ke kiri, jawabannya adalah lebih kecil. Bagaimana? Apakah masih ada yang merasa kesulitan? Nah, ini satu lagi. Negatif 11 dengan bilangan 2. Tanpa menggunakan baris bilangan, kita bisa langsung menjawabnya. Bilangan negatif sudah pasti lebih kecil dari bilangan positif. Nah, pada soal tentu sudah tahu jawabannya. Negatif 11 kurang dari 2. Mari kita buktikan kembali dengan garis bilangan. Nah, kenapa Pak Guru buat di sini negatif 11? Kemana Pak Guru? Negatif 7, negatif 8, negatif 9, dan negatif 10. Ya, kita anggap ini di sini karena ada tanda panah, maka dia seterusnya ya, sampai tak terhingga. Nah, sekarang kita tandai bilangan 2. Dari gambar bisa kita lihat bahwa negatif 11 letaknya di sebelah kiri bilangan 2. Karena letaknya di sebelah kiri, maka kita beri tanda lebih kecil. Jadi, negatif 11 lebih kecil dari 2. Oke, itu tadi membandingkan bilangan bulat. Nah, kita lanjut ke pelajaran berikutnya, yaitu mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan itu ada dua cara, dari yang terkecil ke yang terbesar, dan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, jadi ada dua ini caranya, terkecil ke yang terbesar, terbesar ke yang terkecil. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Ayo mengurutkan. Nah, di sini Pak Guru punya bilangan acak. Negatif 2, 5, 0, 4, negatif 3, dan negatif 4. Soalnya adalah, urutkanlah bilangan tersebut dari yang terkecil ke terbesar. Bagaimana cara menjawabnya? Ayo, kita simak.
Langkah pertama, sama seperti membandingkan tadi, kita buat dulu garis bilangan, gambar garis bilangan ini sudah Pak Guru siapkan. Nah, kemudian kita tandai mulai dari yang pertama. Negatif 2, 5, 0, 4, negatif 3, dan negatif 4. Nah, setelah ditandai angka yang acak tadi, maka siapa yang masih ingat kalau pada garis bilangan semakin ke kanan maka bilangan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri maka bilangan semakin kecil. Nah, karena pada soal urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, maka kita tinggal menulis angka yang kita tandai tadi atau bilangan yang kita tandai tadi dari sebelah kiri, yaitu negatif 4, negatif 3, negatif 2, 0, 4, dan 5. Inilah jawabannya. Oke, bagaimana kalau kita balik? Kalau tadi dari yang terkecil ke yang terbesar, sekarang dengan bilangan-bilangan yang sama seperti contoh yang pertama tadi, nah, namun soalnya kita balik dari yang terbesar ke yang terkecil. Langkahnya tetap sama. Pertama kita tandai dulu bilangan yang diacak tadi. Negatif 2, 5, 0, 4, negatif 3, dan negatif 4. Kemudian, Bapak ulangi kembali. Semakin ke kanan, maka bilangan semakin besar. Semakin ke kiri, maka bilangan semakin kecil. Maka jawabannya, karena tadi pada soal mengurutkan bilangan terbesar ke yang terkecil, maka kita tulis dari sebelah kanan terlebih dahulu. Ya, kita tulis 5, 4, 0, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4. Oke, begitulah caranya. Nah, supaya kamu lebih memahami materi hari ini, di sini Pak Guru akan memberikan latihan untuk kamu supaya kamu lebih mahir, karena matematika semakin banyak berlatih maka semakin terampil. Nah, di sini ada 3 soal. Ada yang membandingkan, ada yang mengurutkan mulai dari yang terkecil, dan juga ada yang mengurutkan dari yang terbesar. Oke, sekian dulu pelajaran dari Pak Guru hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya. Akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.